Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Mohon ditunggu sebentar ya. Mohon ditunggu sebentar. Selamat datang teman-teman. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini. Ya, tunggu beberapa menit teman-teman ya. Tunggu sekitar 2 menit lagi. Bismillah. Oke, kita mulai. Waalaikumsalam Kak Nurjana, selamat datang. Waalaikumsalam Kak Wahyu. Selamat datang teman-teman yang baru pertama kali mengikuti channel ini. Ya, terima kasih Kak Fitri. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin atas segala doa teman-teman semuanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam yang sebetulnya ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa, termasuk nikmat hidayah ya yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih meyakini Allah adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak kita sembah ya. Kemudian kita selalu meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah ya nabi yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang diutus oleh Allah untuk memberikan cahaya penuh dengan hikmah, cahaya petunjuk ya teman-teman, yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya dinul Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, malam Sabtu, kita kembali berkumpul. Allah izinkan kita ya untuk berkumpul melalui live streaming TikTok ini, yang mudah-mudahan walaupun melalui live tidak mengurangi esensi, kekhusyuan, makna dari terapi Al-Quran itu sendiri. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mencari ridhonya Allah ya, mencari kasih sayangnya Allah. Jadi berbagai macam terapi yang kita praktekkan ini dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita, ya, maka insya Allah ya, apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah kabulkan, asalkan itu untuk kebaikan kita. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya, dari Bumi Ayu, kemudian Kak Fitri, waalaikumsalam, Kak Iyet, Kak Ahmad, Kak Neng, Kak Sri. Oh ya, sedang kurang bagus, mudah-mudahan nanti semakin membaik ya. Teman-teman, ada yang malam ini hujan di daerah teman-teman semuanya. Kalau saat ini sedang hujan ya, silakan manfaatkan untuk berdoa. Manfaatkan untuk berdoa sebanyak mungkin dengan doa-doa yang terbaik. Doanya ini jangan hanya sekedar untuk urusan dunia ya teman-teman ya. Sebaiknya doanya ini adalah doa untuk kebaikan akhirat. Misalkan, bukan berarti kemudian kita dilarang kaya, dilarang lunas hutang ya, tapi harus ada kelanjutannya. Jangan sampai sekedar titik. Misalkan lunas hutang. Ya Allah, lunasi hutang saya, bukan kemudian titik di situ. Tapi koma ya. Komanya apa? Agar
Aku lebih khusyuk beribadah ya Allah. Agar nanti ketika lunas tanggungan amanah hutangku, aku bisa melanjutkan dengan sedekah sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Betul, diringankan di dalam beribadah. Nah, ini yang jarang sekali kita fokus berdoa untuk minta keringanan ibadah. Karena seringkali ya kita itu merasa berat luar biasa, teman-teman. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka begitu enteng, ringan ngangkat barbel, beban ya sampai puluhan kilogram, tetapi untuk ngangkat selimut ketika bangun subuh ini begitu berat. Sebetulnya bukan karena fisiknya yang lemah, tetapi karena hatinya yang lemah, seperti itu. Nah, maka teman-teman tepat sekali ya, terima kasih sudah diingatkan. Doa meminta untuk keringanan ibadah. Doa meminta agar kita mencintai Allah, agar kita mengharap Allah sebagai satu-satunya ya zat yang kita cintai, satu-satunya zat yang kemudian kita mintai pertolongan. Nah, Kak Jamin ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan keluhan teman-teman semuanya ya. Nah, ditambahin, ya Allah sembuhkan sakitku ya Allah, agar bisa lebih khusyuk ibadahku ya Allah, agar kuat fisik ini, agar lebih banyak menyembahmu, beribadah kepadamu, seperti itu. Ya teman-teman, walaupun Allah Maha tahu ya, Allah Maha tahu isi hati kita ketika kita mau sehat, setelah nanti Allah berikan kita kesehatan, kita mau ngapain saja, yakinlah Allah sudah tahu. Tetapi namanya doa ini bukan yang sekedar permintaan, tetapi doa ini adalah sebuah ibadah tersendiri, teman-teman. Ya, terima kasih Kak Yunita. Selamat bergabung. Insyaallah kita 15 menit lagi terapi Al-Qur'an ya. Ya, menerima kenyataan hidup. Wah, ini Kak Nur Laila sepertinya terlihat ya dari kalimatnya ini mencerminkan adanya beban kehidupan. Sebetulnya setiap dari kita pasti punya beban ya, teman-teman. Setiap dari kita punya beban kehidupan. Semua itu punya porsinya sendiri-sendiri. Dan beban hidup ini seringkali ditunggangi oleh setan, teman-teman. Jadi sudahlah kita bertarung dengan hawa nafsu kita untuk melawan kesedihan yang mendalam, yang berlebihan, ya itu akan kemudian mendatangkan godaan setan, bisikan setan, begitu. Jadi teman-teman ya harus kita lawan itu hawa nafsu kita sendiri. Ada nafsu-nafsu yang negatif, ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan, anafs amaratu bisu. Jadi nafsu yang negatif ini ya, ini memang mengajak kepada keburukan. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ya. Ini semuanya mengajak kepada keburukan. Yang mengajak kepada kebaikan adalah nafsu ya mutmainah, ya, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tunduk kepada Rabb-nya, jiwa yang senantiasa taat kepada Allah. Nah, maka teman-teman, ayo tugas kita menundukkan nafsu-nafsu diri kita. Kalau kita insya Allah bisa mengendalikan, ya. Caranya bagaimana? Dengan perbanyak puasa. Perbanyak puasa ini melatih menundukkan hawa nafsu seperti itu. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Minta doa lunas hutang KDN. Allahumma akfini bihalalika an harumika wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya sudah buat videonya, silakan Kak DN, silakan bisa simak video saya sudah bikin videonya loh. Ya, nanti silakan menuju ke profile di sini, klik ya, ditekan terus kemudian di sini. Nah, ini saya sudah buatkan videonya. Judulnya adalah 5 cara ajaib lunas hutang nih. Atau ada 2 ya, lunas hutang metode terapi langit. Nah, di sini saya sudah bikin videonya. Ada 5 tahapan. Silakan nanti ditonton. Ada doanya juga. Ya, doanya juga ini sudah saya cantumkan sehingga teman-teman nanti tinggal menghafalkan. Seperti itu ya. Malam ini alhamdulillah ya, Allah masih mudahkan kita untuk bertemu di room ini. Ya, Kak Ratna, mudah-mudahan anxiety suami sembuh. Silakan suami dari Kak Ratna supaya menyimak tayangan ini. Cara lawan rasa was-was. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak ingat kepada Allah. Astagfirullah, dan insya Allah nanti melalui perantara terapi Al-Quran ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan was-was teman-teman. Ya, Kak Fatih silakan sudah
menonton video saya sudah buat videonya khusus untuk lunas hutang. Gitu ya, ada 5 tahapan. Nanti silakan cek ya, masuk ke video saya, ke profil saya. Nanti silakan ya ke sini. Oh, kok ini sih? Salah. Ternyata salah pencet. Ini ya, teman-teman. Ke profil saya, pojok kiri atas, kemudian ke sini. Nah, ini intinya ke profil saya, terus kemudian di sini ada lunas hutang dengan metode terapi langit. Ya, lunas hutang dengan metode terapi langit. Ada, silakan dilihat ya. Kebetulan nggak terlalu FYP sih, hanya sekitar 24.000 penonton. Ya, mudah-mudahan semakin banyak saudara kita yang menyimak agar apa? Agar mereka ya bebas dari masalah hutang yang menjerat begitu. Karena seringkali tanggungan hutang ini menyita energi kita ya. Menyita energi. Jadi nggak produktif, teman-teman. Yang seharusnya kita bisa khusyuk ibadah ya kan, malah yang kita pikirin duit itu kan sangat mengganggu loh, serius ya, sangat mengganggu. Kita jadi nggak khusyuk, inget debit kolektor mau nagih, inget tetangga mau marah-marah ya kan, seperti itu. Dan jangan sampai kalau kita punya hutang, kita jangan sampai lebih galak ya, ini hati-hati. Ada video viral, ada seorang yang mau nagih hutang sama emak-emaknya sudah bawa parang tuh. Ini kan serem. Padahal emak-emaknya ini yang punya hutang, begitu ya. Seringkali ya, orang yang punya hutang ini lebih galak daripada yang nagih. Nah, ini serem. Nah, jangan sampai kalau kita punya hutang ya, jangan sampai kita lebih galak ya, teman-teman. Kalau belum sanggup membayar, sampaikan baik-baik. Tapi yang penting tunjukkan bahwa kita serius mau membayar, begitu. Dan jangan lupa ya, doa Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Doanya sudah saya buatkan videonya, silakan nanti teman-teman bisa hafalkan. Serta perbanyak istighfar, teman-teman, serius. Istighfar ini dahsyat luar biasa loh. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan ya keajaiban istighfar. Jangan teman-teman juga merasa bosan dengan materi saya yang hanya itu-itu saja. Lagi-lagi istighfar, lagi-lagi istighfar. Iya, karena seringkali kita lupa. Jadi teman-teman, seringkali kita lupa ya dengan kekuatan istighfar ini. Makanya saya tidak akan pernah bosan. Yuk, kita ingatkan terus. Yuk, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Walaupun mungkin kita merasa hari ini saya nggak berbuat dosa loh. Walaupun faktanya pasti ada dosa yang pernah kita lakukan dalam satu hari. Ya, jangan sampai kita dalam sehari kita merasa hari ini kayaknya saya nggak berbuat dosa loh. Teman-teman, lupa dengan Allah itu dosa loh. Ya, melupakan Allah, kita yang ingat selain Allah, kita ingatnya dunia terus. Terus kemudian kita cinta dunia. Banyak kan di antara kita cinta dunia, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pekerjaan, begitu. Ya, maka teman-teman, ya, bisa jadi kita setiap detik malah berbuat dosa tuh. Jangan-jangan kita nggak sadar nih, ya, lisan kita ini pernah menyakiti saudara kita hari ini. Nah, makanya kemudian penting sekali di grup terapi ya, di grup terapi kita perbanyak terapi self reflection, teman-teman. Self reflection ini adalah terapi untuk perenungan, muhasabah begitu. Kita merenung, jangan-jangan kita ucapan kita secara kita nggak sadar sudah menyakiti orang lain. Ayo coba diingat-ingat. Tadi saya interaksi sama siapa ya? Jangan-jangan kata-kata saya bikin dia tersinggung. Jangan-jangan perilaku saya membuat orang lain ya marah, sedih, galau, seperti itu. Jangan-jangan saya hari ini share status, tapi sebetulnya nggak niat nyindir siapapun, sebetulnya untuk pengingat diri, tapi kok tiba-tiba ada yang kemungkinan bisa jadi dia tersinggung, dia marah. Nah, ini teman-teman, maka kalau bisa setiap kali bikin status itu awali dengan permintaan maaf. Mohon maaf teman-teman, ini perenungan buat saya sendiri. Ya, tidak bermaksud untuk menyindir siapapun, begitu. Jadi, kalau saya seringnya membuat status baik itu di sosmed tertentu ya, yang tidak bisa saya sebutkan, saya seringkali awali dengan mohon maaf, ini pengingat diri saya, bukan bermaksud menyindir siapapun. Begitu ya, teman-teman. Maka sahabatku, saudaraku, pejuang kehidupan yang dirindukan surganya Allah, mendoakan suami agar mau beribadah. Ya, doakan saja dengan doa terbaik. Terus kemudian nanti Mbak Nur, silakan siapkan air ya. Siapkan air, nanti airnya bisa diberikan kepada suaminya.
Mudah-mudahan nanti Allah memberikan cahaya hidayah kepada suaminya agar bisa mau melaksanakan sholat. Seperti itu ya. Jadi itu ikhtiar yang pertama, nanti silakan komunikasinya lanjut lewat DM ya Mbak Nur Yoga. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut karena ada beberapa sebab-sebab kenapa seseorang ini berat sekali untuk melaksanakan sholat. Ada mungkin ya belum yakin dengan kewajiban sholat atau belum tahu dengan kewajiban sholat. Ada juga mungkin penyebab yang lain karena stres masalah kehidupan. Sehingga terus kemudian iya DM Mbak Nur, DM itu japri ya. Jadi tidak menjadi masalah, lokasi dimanapun kami biasa menangani konsultasi dari seluruh dunia ya. Jadi nggak masalah kalau DM itu kan hanya sekedar kirim pesan. Bukan maksud saya mengundang ke sini ya, tapi kirim pesan begitu. Nanti kita telusuri penyebabnya seperti apa. Oh ya, maksudnya untuk ini ya, untuk suami ya. Nanti berarti, oh suaminya berarti terpisah Mbak Nur. Suaminya terpisah ya. Kalau terpisah nanti ya DM dulu. Nanti kita akan bantu bagaimana untuk menelusuri masalah selanjutnya begitu ya. Untuk DM-nya silakan bebas teman-teman. Ada 2 akun Coach Mufti dan akun Terapi Langit. Silakan bebas memilih yang mana. Begitu ya. Maka teman-teman semuanya ini 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita insya Allah akan 5 menit lagi kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Ya. Insya Allah nanti, nah orang yang punya hutang langsung membayar. Ya teman-teman. Jadi Kak Amang, ada kok, ada live-nya. Coba Kak Amang keluar dulu, nanti masuk lagi ke live-nya. Insya Allah ada, tidak terputus. Kemungkinan masalah jaringan, itu ya. Kalau, nah ini masalah, teman-teman, masalah hutang itu sebetulnya saya sudah bahas ya di buku Terapi Langit di sini. Ya insya Allah teman-teman, saya sudah rangkum semua permasalahan hidup itu dalam satu buku. Jadi teman-teman nanti bisa praktekkan, atau kalau teman-teman belum ada biaya, silakan masuk saja ke dalam grupnya. Jadi jawaban saya cukup satu. Baik ketika kita punya amanah hutang, gimana caranya untuk membayar, atau ketika kita punya piutang, dalam artian orang lain punya hutang kepada kita. Tapi gimana caranya agar orang itu mau membayar kepada kita? Caranya satu, praktekkan terapi langit. Ya, singkat, jelas, solutif. Insya Allah sangat-sangat solutif. Karena apa? Ini sudah saya buktikan sendiri. Utang miliaran sudah perlahan Allah lunasi. Ya, terus kemudian banyak member terapi langit yang sudah mempraktekkan ini, tiba-tiba ya orang lain itu bisa kemudian mau membayar hutang yang sudah lama dilupakan. Nah, ada kasus satu lagi teman-teman, ya. Ini kasus satu lagi belum lama terjadi nih setelah mempraktekkan terapi langit. Jadi begini. Ada satu kasus, ini member kami di daerah Jawa Barat ya. Saya samarkan namanya, sebutlah Mbak Mawar. Mbak Mawar ini kisah nyata teman-teman ya. Mbak Mawar ini dia sebetulnya punya warisan, ya, punya warisan dari orang tuanya sebidang tanah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Keluarganya kan saudaranya ada beberapa ya. Nah saudaranya ini nggak mau membagi tanah warisan. Dan ini sebetulnya sudah ada wasiat untuk diberikan kepada ini seperti itu. Tapi kemudian saudara-saudaranya itu menguasai semua tanah warisan dari orang tua. Sehingga si Mbak Mawar ini nggak dapat jatah tuh. Dan dia sudah anggap itu hilang, ya. Sampai dia sudah lupakan, ya, nggak mikirin lagi. Lalu kemudian dia dalam kondisi mendesak sekali ya. Kondisi mendesak luar biasa, butuh uang. Akhirnya apa? Dia mempraktekkan terapi langit. Mempraktekkan terapi langit dengan metode-metode apa? Amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Intinya adalah mendekat kepada Allah, perbanyak istighfar, ya. Terus kemudian perbanyak bersyukur, fokus terhadap apa yang Allah limpahkan kepada kita. Masya Allah teman-teman, jarak nggak sampai sekitar 1 bulan, ya, nggak sampai 1 bulan setelah dia mempraktekkan metode yang ada di buku ini, ya, metode mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba saudaranya ini kemudian menghubungi si Mbak Mawar ini dan akhirnya dengan ikhlas sukarela memberikan bagian jatah tanahnya untuk dia. Ya, ini benar-benar terjadi teman-teman. Padahal si Mbak Mawar ini sudah nggak utak-utik lagi, udahlah tanahnya dianggap hilang lah,
Gitu. Akhirnya dengan sukarela, dia ceritanya, saya kebetulan ketemu langsung ya. Kebetulan ketemu langsung dengan beliau, beliau itu sampai nangis luar biasa. Ya. Dan ini bukan karena saya, bukan karena bukunya ya. Tapi karena memang Allah sudah berkenan memberikan pertolongan kepada Mbak Mawar ini karena beliau mendekat kepada Allah. Ini untuk bukunya, insya Allah nanti kalau teman-teman check out ya, akan sangat berperan di dalam memberikan kelancaran biaya operasional pondok pesantren. Ya, pondok pesantren kami namanya ada 2, Nasrus Sabilin Najah dan Terapi Langit. Bagi teman-teman yang check out, insya Allah ada peran ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron karena sudah berperan di dalam ya ini lancarnya biaya operasional pondok pesantren kami. Karena sebagian keuntungan nanti ya akan kita alokasikan ke sana. Begitu. Nah, terus kemudian teman-teman juga nanti bisa membantu untuk menginformasikan kepada saudaranya ya. Itu hanya 167 teman-teman. Dapatnya 4 buku ya. 167 dapat 4. Ada buku panduan, isinya full color sehingga tidak membosankan, banyak gambar juga. Terus kemudian ada buku prakteknya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah check out ya. Ada buku praktek, jadi bukan sekedar membaca tapi harus praktek. Begitu. Terus kemudian dapat buku ayat ruqyah. Ya, silakan di sini. Ada buku saku zikir pagi sore. Begitu. KEN nanti bisa praktekan ya. Bisa praktekan yang ada di 7 metode terapi langit. Kalau teman-teman tidak punya biaya ya. Kalau teman-teman tidak punya biaya, teman-teman bisa mengakses grupnya gratis. Garis besar isi bukunya ada 7 metode teman-teman. Ya, saya sampaikan nih. Ada 7 metode terapi langit. Yang pertama adalah self-reflection terapi. Terapi muhasabah. Intinya banyak istighfar. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya, ini adalah happiness terapi. Terapi bahagia. Intinya banyak bersyukur. Gitu ya. Terus kemudian yang 3, terapi energi positif. Intinya melihat segala sesuatu dari sisi positif. Terus kemudian ada terapi ruqyah syar'iyah, terapi Al-Quran. Yang sebentar lagi akan kita praktekkan. Belum Kak Agustina, sebentar lagi ya. 2 menit lagi. Terus kemudian ada ya, ada kuantum ikhlas. Ya, ada kuantum doa, ada kuantum ikhlas. Nah, itu ya. Jadi insya Allah bisa dikirim ke manapun. Nanti jika teman-teman ada misalkan ongkirnya terlalu tinggi, nanti insya Allah bisa kita bantu dengan subsidi. Begitu ya. Nah, teman-teman kalau berbeda Kak. Berbeda dengan Quranic Law of Attraction, ya. Sedikit mirip, tetapi di sini kita banyak membahas gangguan jin, ya. Kita banyak membahas tentang gangguan jin yang di sini tidak dibahas di buku lain, ya. Jadi ada penyakit ain namanya, ya. Ini ada penyebab penyakit ain yang seringkali ini berujung menjadi sakit fisik, sakit jiwa, kesedihan yang mendalam, hancurnya rumah tangga. Kemudian kecelakaan, ya, barang-barang di rumah yang sering rusak. Itu bisa jadi karena penyakit ain. Bisa jadi karena penyakit ain, ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sering rumahnya bocor gentengnya, lampunya sering mati, blender tiba-tiba rusak, kabel tiba-tiba putus, ya kan? Terus kemudian tagihan listrik membengkak, padahal sudah berusaha ngirit, begitu ya. Nah, maka ini bisa jadi karena penyakit ain, bukan hanya sekedar faktor yang bisa dinalar, ya. Penyakit ain, al-ainu haqqo kata Rasulullah. Penyakit ain itu nyata. Bahkan yang sampai fatal adalah ya membuat mati. Kematian rata-rata umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad ini dikarenakan penyakit ain, ya. Jadi bahaya sekali. Nah, di sini lebih banyak membahas itu. Jadi kita punya penangkal bagaimana menangkal penyakit ain, yaitu dengan amalan. Ya sebetulnya kita semua insya Allah sudah paham ya. Tapi teman-teman enaknya di sini ada panduannya, begitu ya. Dan teman-teman akan masuk ke dalam grup eksklusif. Nah, yang belum memiliki dana, silakan jangan memaksakan diri. Kita menyediakan grupnya gratis, ya. Grupnya gratis bagi teman-teman yang ingin praktek. Tapi di grup mungkin hanya praktek 4 metode nanti ya. Ada self reflection, terus kemudian ada happiness therapy, kemudian ada inner pause dan ruqyah syariah yang selalu kita praktekkan setiap malam dan pagi. Pagi jam 6, kemudian malam jam 20 WIB, insya Allah ya. Kecuali mungkin nanti Senin Kamis ya, Senin Kamis kita libur. Jadi nanti silakan kalau yang membutuhkan bukunya, insya Allah saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah membantu pondok pesantren kami di mana banyak anak yatim dan
kaum duafa yang mereka mempelajari Islam, menghafalkan Al-Quran secara gratis di pondok kami. Itu. Kalau malas baca gimana? Insya Allah nanti semangat. Karena apa? Ini ada gambar-gambarnya, ya, banyak bergambar dan full color sehingga menarik. Begitu. Grupnya yang mana? Oke, teman-teman yang mau masuk ke dalam grup, ya, sebelum kita mulai terapi, 2 menit lagi. Silakan teman-teman. Ini silakan dipencet pojok kiri atas, kemudian muncul seperti ini. Ini masuk ke sini, diklik saja. Nah, masuk ke bio, teman-teman lihat, ya, ada tulisan grup terapi gratis. Nah, silakan dipencet yang bawahnya yaitu Terapi Langit. Ya, teman-teman pencet saja terapilangit.com. Ya, terapilangit.com. Nah, teman-teman akan diarahkan ke sini. Ini masuk ke yang atas ya. Masuk ke yang atas. Ini khusus teman-teman grupnya dibagi loh. Yang punya masalah rumah tangga, masalah anak berkebutuhan khusus, kemudian masalah penyakit kronis, silakan masuk ke yang atas. Termasuk masalah jodoh ya. Terus kemudian ini yang kalau mau konsultasi dengan admin, yang tengah. Dan kalau teman-teman ingin lunas hutang, ingin membangun bisnis, ini yang sini. Yang gambarnya bulat ini ya. Nah, namanya grupnya grup pelatihan bisnis, seperti itu. Dan teman-teman nanti bisa berkesempatan untuk menawarkan banyak produk dari Terapi Langit. Untungnya 3, teman-teman membantu pondok kami, yang dimana pondok itu gratis untuk para santri ya. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat keuntungan. Dan yang ketiga, teman-teman ya akan mendapatkan insya Allah pahala jariah karena membantu orang lain. Begitu. Oke, silakan teman-teman minta diulangi apanya nih. Oh ya, nanti ya insya Allah setelah terapi, karena ini sudah jam 20.34, kita menghargai, kita memberikan apresiasi kepada teman-teman yang lain, dan kita menghormati teman-teman yang lain yang waktunya mungkin sudah terlalu malam ya. Sudah jam mungkin 21.30, ada yang 22.30, biar tidak terlalu malam, kita mulai dulu terapinya. Gitu. Nah, bagi yang membutuhkan bukunya, nanti silakan bisa CO di sini, di bio profile saya, atau mungkin pesan DM aja ya. Di sini ada belanja ya teman-teman, ada belanja. Kemudian, nah di sini tinggal geser dikit teman-teman. Oh, biasanya posisinya yang paling atas ya. Ini ada namanya buku tuh. Ya, ini buku terapi untuk semua masalah kehidupan. Gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman, masing-masing mungkin harganya beda ya. Ada yang mungkin harganya 167, ada yang mungkin 157, seperti itu. Oke, Kak Desi, ya. Simak silakan terapinya. Iya, Kak Yastati, mohon maaf ya, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ready. Untuk teman-teman yang ingin membuka aura, jangan menggunakan bahasa-bahasa aura ya. Walaupun banyak di antara peruqyah yang lain, ya, hati-hati kalau misalkan ada konten-konten ruqyah yang di situ menawarkan. Betul Kak Cahaya, sebentar ya. Nanti kita matikan komentarnya. Teman-teman hati-hati dengan peruqyah yang kemudian di situ menawarkan membuka aura. Ya, hati-hati. Di dalam Islam itu tidak ada istilah buka aura. Begitu. Adanya, mohon maaf, ini pelanggaran syariat. Apalagi kalau ditambah T belakangnya gitu ya. Ini pelanggaran syariat. Apalagi kalau di depan umum. Ya. Membuka aura ditambah T boleh kalau misalkan di depan ya pasangan sahnya, di depan suaminya, ya, di depan istrinya begitu. Itu teman-teman ya. Oke, bismillah. Yuk cek khodam. Ya, termasuk cek khodam KEN ya. Hati-hati dengan tayangan-tayangan cek khodam. Oke, kita mulai ya terapinya. Bismillah. Mohon maaf saya matikan dulu. Saya matikan dulu komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya mau membahas satu permasalahan yang penting ini, tapi malah kelewat. Karena banyak pertanyaan yang masuk, ya. Jadi kita ingin membahas sedikit ya tentang generasi kita yang saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Ya, insya Allah kita bahas besok ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan. Masa SD sudah pacaran, ya kan? Masa SD kelas 5 SD sudah panggil mamah papa gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Ya teman-teman kita mulai. Bagi yang baru saja bergabung silakan siapkan air ya. Saya kebetulan belum menyiapkan air. Siapkan air silakan. Sebanyak mungkin. Bukan sebanyak mungkin ya. Ya yang cukup lah. Yang cukup kira-kira nanti diminumkan untuk keluarga. Begitu. Oh iya betul. KEN khodamnya
Khodam Hello Kitty. Oke teman-teman, air 1 galon nggak apa-apa, silakan galonnya dibuka, terus kemudian air 1 ember ya, air 1 ember untuk apa? Untuk meruqyah rumah dan halaman. Atau barangkali untuk meruqyah tempat usaha. Barangkali selama ini teman-teman punya tempat usaha yang tiba-tiba sepi tidak wajar. Ada yang mengalami seperti itu? Nah, silakan siapkan air 1 ember. Kalau ingin komentar pindah ya, pindah channel, pindah room. Ya, pindah, weh Kak Pasaman kabur ke sini. Rasanya nggak seru. Iya, saya sebentar. Silakan teman-teman siapkan air ya. Saya mau menuang air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri contoh biar afdol. Saya harus memberikan contoh. Wah, tetap kurang. Oke, siapkan air ya. Siapkan air, jangan separuh, penuh. Gitu. Terus kemudian berwudu, jangan lupa berwudu menghadap ke arah kiblat. Terus kemudian kalau masih ada foto-foto makhluk bernyawa, silakan ditutup. Jangan untuk sementara, tetapi untuk selamanya, forever, ya, untuk selamanya. Kenapa foto-foto ini harus ditutup? Karena foto ini bisa menjadi media, ya, media tempat tinggal jin. Ini berdasarkan kasus-kasus yang saya alami, yang saya tangani, ya. Begitu si pasien ini menutup foto-foto makhluk bernyawa, maka, ya, penyakitnya sembuh teman-teman. Keluhannya sembuh, nggak pernah mimpi buruk, nggak pernah emosian, nggak pernah lagi konflik sama rumah tangga. Teman-teman silakan ya ikuti. Pokoknya semua makhluk bernyawa, entah itu foto kiai sekalipun, foto ulama, foto habaib ya, gitu. Sudah pindah kurang kalau nggak bisa komen. Silakan ya menyesuaikan. Jadi sengaja saya membuat 2 live, ya live-nya ada di 2 perangkat. Satunya saya kunci komentarnya, satunya saya biarkan komentarnya bisa diakses gitu agar teman-teman bisa memilih. Kalau lebih khusyuk di room yang bebas komentar, silakan pilih Coach Mufti. Kalau pingin banyak komentar ya, nyaman dengan banyaknya komentar, pilih Coach Mufti. Tapi kalau ingin khusyuk tanpa terganggu komentar, silakan pindah ke Terapi Langit. Oke teman-teman, wah ini biasanya saya diprotes nih, ngomong terus. Terapinya kapan? Saya berkali-kali setiap live itu diprotes loh. Ngomong terus. Terapinya kapan? Allah Akbar ya Allah. Ya terima kasih, mohon maaf ya teman-teman. Saya izin minum dulu karena banyak ngomong ternyata serak. Bismillah. Ya sudah lama kita tidak terapi SAFT ya. Terapi SAFT itu adalah terapi spiritual emotional freedom technique. Caranya cukup sederhana sekali. Silakan teman-teman boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Saya ambil contoh ini tangan kiri ya. Mungkin di situ mirror, akan saya balik dulu. Oke. Saya balik dulu videonya, tayangannya. Nah, ini contoh tangan kiri saya. Ya, ini tangan kiri saya. Terus kemudian teman-teman silakan ketuk-ketukan. Jika ada di antara teman-teman yang saat ini mengalami apapun itu, entah kesedihan, entah kemudian emosi, perasaan batin yang tertekan luar biasa, atau rasa apapun itu, perasaan negatif, termasuk keluhan, penyakit ya, fisik misalkan, ada asam lambung yang begitu menyiksa, terus kemudian leher sini pegel-pegel, ya, pegel, kemudian pusing, migrain, vertigo, kemudian mungkin sedang darah tinggi, ya, terus kemudian, oh ya ini romantis sekali Mas Dwi, Trilili Shimilikiti. Ya, teman-teman, apapun perasaannya, apapun keluhan dalam hati ataupun sakit fisik, nanti kita ucapkan ya. Jadi kita berterima kasih dulu. Polanya begini, kita ketuk-ketuk, nanti titiknya saya share ya. Kita ngetuk-ketuk dengan 2 jari sambil kita terima dulu apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa rasa yang pernah ada, kata Mas Dwi ini. Rasa yang nggak nyaman, emosi atau sakit, diterima dulu. Karena semua penyakit itu kan anugerah dari Allah, walaupun kesalahan kita sendiri ya. Tapi itu merupakan teguran dari Allah. Teguran itu kemudian kita terima dulu, jangan ditolak. Semakin menolak sesuatu, biasanya terjadi. Bener nggak ya? Ya teman-teman, kalau semakin menolak sesuatu, jangan. Misalnya teman-teman ketinggalan dompet tuh.
ketinggalan dompet, wah nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Teman-teman ngarep banget, ketakutan banget dengan tilangan polisi. Jangan ada tilang dong, jangan ada tilang dong, please. Tapi yang terjadi apa? Malah ketilang, ya kan? Malah ada ini tilangan gitu ya. Sebenarnya kalau kita ketilang polisi, enteng aja jawabnya. Kamu kutilang misalkan, bapak perkutut, bales aja gitu. Kalau mau seru-seruan gitu. Ya kan bener, kamu kutilang. Iya kalau bapak perkutut gitu. Oh teman-teman, yuk ucapkan alhamdulillah ya Allah. Ya ini sedang praktek teman-teman. Saya menyampaikan kalimat-kalimat begini, itu sudah termasuk praktek. Agar teman-teman tersenyum. Kalau teman-teman nggak tersenyum berarti beban hidupnya terlalu berat. Gitu ya. Yuk, tersenyum itu bagian dari terapi. Ya, bismillah ya Allah. Alhamdulillah atas anugerah. Sampaikan teman-teman keluhannya apa? Misalkan darah tinggi. Darah tinggi ini. Tetapi aku lebih memilih. Sampaikan harapannya. Tekanan darahku normal. Misalkan seperti itu. Ya, silakan disesuaikan ya. Ya Allah, alhamdulillah atas anugerah. Sampaikan keluhannya apa? Tetapi aku lebih memilih sehat badanku. Kalau bingung gimana caranya? Ya udah ucapkan aku lebih memilih sehat. Aku memilih badanku sehat, badanku normal. Seperti itu ya. Ketuk-ketuk yuk, terus kemudian sini. Di daerah ubun-ubun. Ya Allah, alhamdulillah. Ketuk-ketuk di sini. Atas anugerah. Sebutkan keluhannya. Misalkan asam lambung. Asam lambung yang saya rasakan. Atau misalkan kalau teman-teman ada perasaan dendam, benci, sampaikan. Ya Allah, terima kasih atas anugerah perasaan dendam ini. Tetapi saya lebih memilih. Yuk, ucapkan. Kalau terkait dengan penyakit jiwa, terkait dengan penyakit fisik kita, saya lebih memilih badanku sehat. Organ-organ tubuhku ya kembali berfungsi seperti sedia kala. Oke, teman-teman. Nah, silakan ketuk-ketuk di sini. Boleh di sini, boleh kanan, boleh kiri ya. Boleh kanan, boleh kiri. Seperti itu. Ya, saya ambil contoh yang kanan. Ya Allah, alhamdulillah atas anugerah. Ya, sebutkan keluhannya. Tetapi aku lebih memilih ya Allah. Badanku sehat. Kalau terkait dengan penyakit hati, hatiku bersih. Hatiku bahagia. Kalau terkait dengan kesedihan, teman-teman. Aku lebih memilih bahagia. Nah, kalau terkait dengan penyakit fisik, aku lebih memilih badanku sehat. Badanku normal. Ya, organ-organ tubuhku kembali seperti sedia kala. Sehat, sehat, sehat. Terus teman-teman ucapkan sama yang di sini. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bawah mata ya. Kanan kiri boleh silakan. Pilih salah satu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Atas anugerah. Sampaikan keluhannya. Tetapi aku lebih memilih ya Allah. Untuk semakin sehat, semakin bahagia. Semakin sehat, semakin bahagia. Seperti itu. Kemudian bawah hidung teman-teman. Ini ada beberapa versi ya. Ada yang 12 titik, ada yang 9 titik. Kita ambil yang 8 titik saja. Ada yang sampai 15 titik begitu. Oke, ya silakan Kak Hilda. Alhamdulillah ya. Yang saya suka karena nggak bikin tegang. Siap. Ya mudah-mudahan sembuh ya. Teman-teman, ya sampaikan, ya Allah, alhamdulillah atas anugerah. Sampaikan keluhannya. Tapi aku lebih memilih ya Allah. Untuk sehat, untuk bahagia. Sehat badanku, bahagia jiwaku. Ya, sehat badanku, bahagia jiwa dan hatiku. Terus di sini teman-teman ucapkan, ya Allah, alhamdulillah atas anugerah. Sebutkan keluhan teman-teman. Tetapi aku lebih memilih. Sebutkan harapannya. Ya, aku semakin sehat, aku semakin bahagia. Organ tubuhku semakin sehat, kembali seperti semula. Teman-teman posisi duduknya dibenerin ya. Jangan sampai berbaring, silakan. Sebisa mungkin dengan duduk dan serileks mungkin, sesantai mungkin. Ya, ketuk-ketuk. Bismillah. Atur nafas teman-teman, jangan sampai ngos-ngosan ya. Atur nafasnya, tarik pelan-pelan. Hembuskan lewat hidung secara normal saja. Terus kemudian di sini ya, di sini di bawah lurus leher ke bawah. Nah, ini jarak sekian lah, jarak 2 ini ya. Nah, jarak 2 jari. Nah, sini kanan kirinya ya. Pilih salah satu.
Pokoknya yang menonjol tulang nih. Kalau nggak kelihatan tulangnya berarti kemungkinan lemak teman-teman terlalu tebel gitu ya. Silakan coba turunkan BB-nya begitu. Mohon maaf ini bukan bermaksud menghina ya, tapi hanya bermaksud menjatuhkan. Oke teman-teman, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya biasanya suka bercanda ya. Mudah-mudahan bercandaan saya membuat teman-teman tidak tersinggung, malah justru ceria bahagia. Yuk, yang nggak bisa senyum, kelihatan beban hidupnya mungkin begitu berat. Insya Allah nanti kita bantu ringankan, kita minta kepada Allah untuk meringankan beban hidup teman-teman. Ya, termasuk di sini yang teman-teman punya beban hidup, yuk ketuk-ketuk. Bismillah ya Allah, Alhamdulillah. Atas ya beban hidup misalkan, atau atas keluhan yang teman-teman alami, ya. Tapi saya lebih memilih ringan hidup saya ya Allah. Ya, sambil tersenyum. Paksakan senyum. Ada yang pernah komentar waktu itu, saya nggak bisa senyum sama sekali. Terus, serius nih, nggak bisa senyum sama sekali. Ayo teman-teman, paksakan coba. Ya pura-pura senyum nggak apa-apa lah. Walau hati menangis, ya, yuk. Bismillah ya Allah, aku bahagia, aku sehat. Oke teman-teman, sini, bawah ketiak. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah atas anugerah. Malah tulang semua Kak Hilda. Allahu Akbar. Iya, kalau semuanya dimatikan kolom komentarnya, saya merasa kesepian ya. Yuk ketuk-ketuk sambil ucapkan. Ya Allah, Alhamdulillah atas anugerah. Ya, ucapkan keluhannya apa. Tetapi saya lebih memilih ucapkan harapannya. Seperti itu. Meskipun beban hidup saya berat, saya lebih memilih untuk ringan hidup saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya, begitu ya. Terus kemudian bawah ketiak jadi batuk-batuk. Nah, fokus di situ. Teman-teman di titik mana teman-teman merasakan sendawa, batuk-batuk, bersin, ya, atau mungkin ketawa-ketawa sendiri ada, misalnya pas digini kayak digelitikin. Bisa nggak sih orang menggelitikin diri sendiri? Nggak mungkin kayaknya deh. Tapi kalau teman kayak gini, ketawa sendiri berarti itu aneh. Gitu ya. Atau ada ingin yang marah, emosi, begitu. Oke teman-teman. Nah sekarang seperti ini. Ya di jempol nih. Jempol kita ketuk-ketuk, yuk. Bismillah, ucapkan sama. Yuk, ngantuk berat, dilawan, Kak Bunda Resi, dilawan. Kalau ngantuknya nggak wajar, ini hati-hati. Tapi kalau ngantuknya karena capek seharian, ya bisa jadi karena memang lelah badan kita. Insya Allah setelah ini tidurnya nyenyak. Yuk teman-teman yang insomnia, ya ucapkan meskipun saya insomnia, saya lebih memilih, ya, bisa tidur nyenyak, tidur saya berkualitas. Tidur saya berkualitas. Saya tidur nyenyak. Iya kah? Nge-lag kah? Masa sih? Sebentar. Apakah nge-lag? Sebentar. Kuotanya masih. Kuotanya masih teman-teman. Yakin putus? Coba pindah ke... Sudah enggak ya? Oke, bismillah. Yuk pindah ke sini. Jari telunjuk. Ya Allah, meskipun saya. Sebutkan keluhannya. Misalkan asam lambung, darah tinggi, asam urat, atau misalkan pegel, apapun keluhannya silakan. Masalah benci, sedih teman-teman. Sedih ucapkan, ya Allah meskipun hari ini saya sedih, ya Allah, saya lebih memilih bahagia. Hati saya tenang, seperti itu. Oke. Oke, silakan terus kemudian sini, jari tengah. Ya, diketuk-ketuk seperti ini. Bismillah ya Allah. Meskipun saya merasakan, ya, sebutkan silakan. Tetapi saya lebih memilih. Gitu ya. Lebih memilih. Ya, sebutkan harapannya. Gitu ya. Terus teman-teman, ya, jari manis silakan diketuk-ketuk. Ya, jari manis silakan diketuk-ketuk. Meskipun saya, ya, saat ini sedang mengalami sedih atau apapun itu keluhannya, sampaikan. Tetapi saya lebih memilih ya Allah, lebih milih untuk sehat, bahagia. Sehat badanku, bahagia jiwaku. Oke, sambil tersenyum ya, sambil tersenyum. Jangan lupa punggung ditegakkan, ya. Punggung ditegakkan tapi relax serius. Yuk terakhir teman-teman sini. Daerah kelingking. Ya, bismillah. Ya Allah, meskipun saya mengalami
saat ini apa, sebutkan keluhannya, tapi aku lebih memilih sehat dan bahagia. Sehat bahagia. Oke teman-teman, silakan nanti lakukan di jari satunya ya. Dan lakukan juga dengan posisi satunya. Tadi kan kita sini, sini ya. Sini, sini. Nah sekarang satunya nanti ya. Silakan teman-teman lakukan sendiri seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ya. Kita langsung bacakan ayat-ayat Al-Quran. Silakan teman-teman ya, posisinya seperti ini. Kita berdoa kepada Allah dengan ikrar pemutus ikatan perjanjian. Ya, yang ngantuk ditahan. Yang ngantuk ini khusus yang ngantuk ya. Saya yakin banyak sekali yang ngantuk. Luar biasa. Yuk tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Kemudian disiramkan air. Ya, disiramkan air. Kemudian diusap ke wajah, silakan. Diusap ke wajah, ke telinga, kemudian ke sini ya, tengkuk belakang. Seperti itu. Sama pundak. Kalau mual langsung muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Kemungkinan memang ada gangguan. Ya, silakan dimuntahkan. Oke, yang tidak ngantuk, mari kita langsung praktekkan. Ya, ini yang lagi muntah-muntah, semoga baik-baik saja. Sabar ya nak ya, ini ujian. Mudah-mudahan sanggup melewati ujian ini. Bismillah, insya Allah saya siap membersamai teman-teman. Sampai masalah teman-teman tuntas. Tenang saja. Kita bersama kita bisa. Kayak merek mobil tuh. Apa tuh? Mitsubishi. Bukan Mitsubishi, tetapi mesti bisa. Gitu ya. Kayak merek mobil. Mesti bisa. Gitu. Oke, kita baca ikrar pemutus perjanjian dengan jin. Ikuti ucapan saya dengan yakin, penuh keyakinan, dengan kemantapan, jangan ragu-ragu, dan agak keras. Agak keras ya teman-teman, sampai kalau bisa, ya agak keras sih, tapi jangan sampai kedengeran tetangga ya. Nanti dikira sedang mempelajari ritual aneh-aneh. Gitu. Apalagi kalau bertepatan dengan uang tetangga hilang. Diiringi kita teriak, uang tetangga hilang, wah dikira ngepet nanti kita ya. Jangan sampai. Oke, keras tapi kemudian cukup terdengar di telinga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, aku berikrar berlepas diri dari ikatan sihir, penyakit ain, atau gangguan jin. Baik jin khodam, ataupun jin nasab. Yang apabila berasal dari leluhur kami, yang semasa hidupnya berbuat kesyirikan. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika ada gangguan sihir di badan kami ya Allah, masuk ke dalam badan kami, masuk ke aliran darah kami, masuk ke organ tubuh kami. Ya Allah, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman sebagai racun yang teramat panas, racun yang menghancurkan mereka, jin tersebut, sihir tersebut, dan penyakit ain jika ada di badanku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Terus kemudian usap ke seluruh badan, ke wajah, kemudian ke telinga, ke tengkuk, kemudian ke pundak belakang, ya, kemudian pundak kanan kiri, kemudian ke dada, kemudian ke bawah tangan ya, tangan lupa, tangan kanan kiri, terus kemudian ke dada turun ke perut, terus kemudian ke pinggang belakang. Pinggang ya pasti belakang ya, emang ada pinggang di depan? Pinggang di depan gimana coba? Ya, kemudian pinggang di belakang, terus kemudian perut, ya, turun ke kaki, ke bawah, ke lutut, ke telapak kaki. Ya sudah, yuk ulangi. Kita dengan bacaan Al-Fatihah sekarang.
Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan dengan agak keras ya. Itu. Terus kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke depan sambil ucapkan, keluar wahai jin terlaknat dari rumah ini. Tiupkan Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke depan. Kalau ada kejadian aneh-aneh, jangan takut. Ya, Allah insya Allah bersama kita. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman tengok sebelah kanan. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat dari rumah ini. Kemudian tiupkan dengan agak keras. Bismillah, Allahu Akbar. Yang merinding, yang tiba-tiba kakinya sakit atau bagian badannya sakit, silakan langsung ditepuk saja, jangan ditunda. Nggak usah ikuti instruksi saya. Misalkan dadanya tiba-tiba sesak atau mual, silakan tepuk-tepuk perutnya, atau kaki tiba-tiba kebas, ya, tepuk-tepuk kakinya. Yang belum ada reaksi, ayo lanjutkan. Baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk tiupkan ke telapak tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke sebelah kiri. Tengok sebelah kiri, kemudian ucapkan, keluar wahai musuh Allah. Kemudian Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke bawah ya, sambil ucapkan, keluar wahai jin terlaknat dari rumah ini. Kemudian tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, sekarang tempel di dada dan perut. Bismillah. Kalau yang langsung merasakan reaksi mual, ya, silakan langsung ditepuk-tepuk. Ya. Kemudian yang belum merasakan reaksi, yuk diputar-putar. Diputar di dada dan perut. Ini saya juga sendawa ya. Banyak di antara teman-teman yang pasti sendawa. Saya juga sendawa nih. Kayaknya yang ngerukyah perlu dirukyah deh. Ya, serius. Saya sendawa nih. Ciri-ciri adanya gangguan itu banyak sendawa, teman-teman. Ya, jangan-jangan saya kena transfer nih dari gangguan teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak. Bismillah. Yuk baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang baru saja bergabung, yang mungkin ada masalah penyakit ya, medis atau non medis yang tidak terdeteksi medis, atau mungkin sedang sakit hati, atau mungkin sedang pokoknya ada masalah apapun, yuk bergabung dengan terapi langit kita. Kita baca ayat kursi langsung, posisinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada dan perut. Jika terjadi reaksi aneh-aneh, jangan takut teman-teman ya. Semua ini adalah proses kesembuhan diri kita. Yuk tarik ke atas, bismillah, 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 bismillah. Sampai di tenggorokan, ucapkan bismillah. Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Sambil seperti gerakan mencabut begini. Yuk buang ke depan. Berkali-kali diurut, bismillah, Allahu Akbar. Urut lagi, apalagi kalau masih ada yang ganjel ya. Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Seperti itu. Oke teman-teman, yang sudah ada reaksi, ada terasa aneh di bagian badan tertentu, silakan perhatikan ada sesuatu yang mengganjal di daerah mana. Di pinggang misalkan, atau di perut, atau di bawah perut, atau misalkan di lutut, di paha, di betis, di kaki. Yuk silakan langsung ditepuk-tepuk ya, silakan bagian yang sakit. Tepuk-tepuk agak keras. Yuk silakan langsung ditepuk-tepuk ya, silakan bagian yang sakit. Tepuk-tepuk agak keras, kemudian kita bentak-bentak. Ya, jangan berlemah lembut dengan jin, apalagi jin kafir, jin munafik. Bentak mereka itu bisa mendengar kita, mereka itu bisa ketakutan dengan kita. Kuncinya satu, yakin pertolongan Allah. Yuk, misalkan contoh ya, punggung ini jarang kita akses ya. Silakan teman-teman tepuk-tepuk begini. Bismillah, nyampe nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti ucapan saya sambil tepuk-tepuk daerah yang terasa sakit atau panas atau kebas, kesemutan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Keluarkan dari badanku jika ada gangguan, sihir, atau penyakit ain, atau gangguan jin khodam, jin nasab, atau gangguan ghaib yang engkau ketahui ya Allah. Tepuk-tepuk silakan. Nah, kalau perut diusap saja, jangan ditepuk. Apalagi kalau dada ya, jangan ditepuk-tepuk. Kalau tepuk-tepuk ringan saja. Bismillah, bismillah ya Allah. Ikuti ucapan saya persis dengan yang tadi. Jika ada gangguan ghaib di badan saya yang tidak kami ketahui dan hanya engkau yang tahu ya Allah, keluarkan ya Allah dari badanku. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan. Oke, teman-teman sekarang fokus ya. Di bagian-bagian yang terasa sakit, kalau belum ada rasa apapun ya, silakan ditelusuri dari telapak kaki, ditepuk-tepuk bagian telapak kakinya. Dari mulai jempolnya dipijit, bismillah Allah Akbar, tiupkan. Bismillah Allah Akbar, tiupkan. Ya. Teman-teman boleh mengoles sedikit ya, tangannya dioles. Kemudian mulai dioles ke bagian-bagian dari mulai kaki, nanti diurut. Kaki naik ke betis ya. Terus kemudian diurut pakai, ibaratkan kita mau mijet ya, tapi mijetnya pakai air ruqyah. Gitu. Saya izin minum dulu ya. Saya dari tadi ngomong terus nih. Bismillah. Ya, mendadak lapar. Mudah-mudahan itu bukan lapar yang aneh-aneh ya. Oke teman-teman, mulai dari kaki ya. Silakan ditepuk-tepuk, urut ke atas, pelan-pelan saja. Sampai ke nanti bagian lutut, naik ke daerah paha dan seterusnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan gift ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman semuanya. Ya, teman-teman fokus ditepuk-tepuk dari kaki nanti naik ke atas ya. Sampai ke atas, sampai ke paha dulu. Nanti bolak-balik saja. Sampai di paha, turun lagi ke bawah, ke lutut, ke betis, ke telapak tangan. Kalau bacaan saya belum selesai, naik lagi ke paha, bolak-balik seperti itu. Ditepuk-tepuk saja. Ditepuk-tepuk, kadang diurut, tepuk-tepuk, kadang diurut begitu, ya. Nggak usah bingung kalau salah gimana. Insya Allah nggak ada istilah salah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم lau kanu ya'lamun. Silakan teman-teman, pinggang sekarang, ke pinggang dipijit-pijit ya. Pinggangnya dipijit-pijit. Belakang silakan ditekan-tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke tangan. Kemudian tempelkan di sini, pinggang. Yang sesek dadanya, tempelkan, tarik ke atas, batuk-batukan. Seperti itu ya. Batuk-batukan. Kalau batuk beneran gimana? Ya. Kalau ingin mual, muntahkan saja. Seperti itu ya. Teman-teman silakan yang masih ada ganjalan, ya, letakkan di daerah yang terasa sakit, yang terasa kebas, mati rasa, atau ada sesuatu yang mengganjal, ingin keluar. Misalkan di perut ya. Yuk, diusap sekarang perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, tengkuk biasanya memang jadi ini ya, sarang media tempat tinggal gangguan ghaib. Silakan tengkuknya dipijit ya. Terus teman-teman silakan pundaknya jangan lupa. Pundak kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah
huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Teman-teman pegang silakan ubun-ubunnya. Terus kemudian lehernya silakan diletakkan seperti ini, ya. Kemudian silakan ubun-ubunnya diusap, ya, diusap-usap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ditekan seperti ini, ya, leher belakang kanan kiri seperti ini. Kemudian jempolnya sedikit menempel di sini, ditekan sedikit, tapi jangan keras-keras, ya. Cukup menempel saja di sini, ya, tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, ya, silakan kalian keluar sebelum azab Allah menimpa kalian. Silakan kalian keluar, wahai musuh Allah terlaknat. Ya Allah, jika gangguan sihir yang ada di badan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, ya Allah, tidak mau keluar, ya Allah. Jika penyakit ain, jika gangguan jin, baik jin khodam, jin nasab yang ada di badan saudara kami tidak mau keluar, ya Allah, hancurkan dengan azan-Mu, ya Allah. Hancurkan dengan azan-Mu, ya Allah. Teman-teman jangan takut, ya, kalau terjadi apa-apa. Jangan takut, minta tolong kepada Allah. Jangan kosongkan hati. Yuk, hati selalu zikir kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Pasrahkan, sambil ketuk-ketuk, ya. Oh ya, yang tadi yang di sini tetap jangan dilepas, ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ganjel di dada, baru kemudian diketuk-ketuk. Seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Yuk teman-teman yang masih ada ganjalan di hati, yuk minta tolongnya kepada Allah. Tepuk-tepuk, bismillah, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, gangguan di badanku, ya Allah, keluar lewat mulutku, ya Allah, atau lewat jalan yang engkau kehendaki. Kemudian kalau misalkan, ya, sakit, panas, dan seterusnya, tarik ke atas, bismillah, 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 Allah Akbar, batuk-batukan. Kaki kanan panas, yuk, kaki kanan tepuk-tepuk. Bagiannya sakit, tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk dengan keras. Sambil dibentak ya teman-teman ya. Jangan berlemah lembut. Ya, kalau kita mau ngusir ayam, itu gimana? Hei ayam, hus. Hus, pergi ayam. Gitu. Enggak gitu kan? Hush, hush. Itu loh. Gitu ya. Yang kenceng, yang galak. Oke? Yang kakinya sakit, yuk tepuk-tepuk. Keluar, keluar, keluar. Gitu. Keluar, wahai jin laknat, keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Hafalkan ya. Ukhruj ya adwallah. Ukhruj ya adwallah. Tabok silakan. Ukhruj ya adwallah. Ukhruj ya adwallah. Gitu. Ukhruj ya adwallah. Keluar, wahai musuh Allah. Bentak. Yuk, bentak. Tapi jangan sampai bikin heboh rumah ya. Jangan sampai ngamuk-ngamuk teman-teman semua dibanting. Wah, tidak. Gitu. Hati-hati. Justru kaki dua-duanya terasa dingin. Ya, sama. Efeknya itu macam-macam, bisa efek panas, bisa efek dingin, dan bisa menyebar di seluruh badan. Ada yang di kepala, ya di teplak, begitu ya teman-teman. Ya, oh ya, sudah tumpah. Kenapa tumpah Kak Ramnayati? Kak Yati kenapa tumpah? Tumpah sendiri kah? Atau ditumpahkan makhluk yang tidak kasat mata? Boleh diminum, silakan. Minum 3 kali tegukan ya. Jangan lupa 3 kali tegukan. Tegukan pertama, bismillah. Ya, minum. Alhamdulillah. Tegukan yang kedua, bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Air yang di ember kemenakan. Oh, sebentar. Air yang di ember dibuat menyiram, bukan menyiram tetangga ya yang suka ghibah, menyiram halaman, menyiram halaman rumah, menyiram genteng, ya, terus kemudian menyiram apa lagi? Dipercikan di beberapa ruangan, begitu. Oke, nggak apa yang sudah diminum, jangan lupa badan kita dipercikin. Punggungnya terutama ya, punggung yang jarang terkena akses sentuhan kita. Apalagi teman-teman yang jomblo, jarang mendapatkan sentuhan. Teman-teman jangan menghayati ya, ketika mengusap-usap gitu ya. Jangan bayangin yang aneh-aneh begitu, karena jarang mendapatkan sentuhan. Oke, teman-teman. Ayo, saya serius. Maksudnya gimana Kak Emi? Ya. Mobil boleh disiram? Boleh, silakan.
TV, kulkas, kompor. Allahu Akbar. Kalau misalkan mobil yang sering lecet, motor yang sering kecelakaan, boleh disiram silakan, karena itu bisa jadi gangguan ain. Ya, seperti itu. Yuk, yang ngantuk, yang ngantuk. Mudah-mudahan malam ini tidurnya nyenyak. Mata yang telah dioperasi tiba-tiba gatal. Oh iya, KN. Sudah dioles belum? Dioles matanya. Silakan dioles ya. Dioles silakan. Oke, kaki kanan masih sakit. Apa ini yang bercak merah? Muntahnya seperti ada. Oh ya, itu darah Kak Marini. Kak Marini Marni Zumar. Panjang sekali namanya. Yang muntahannya ada bercak merah itu jangan khawatir. Itu muntahan darah, tetapi itu bukan darah biasa ya. Itu sihir, bagian sihir. Kemungkinan. Kak, tidak. Wah, terlambat. Tidak. Push up silakan. Yang terlambat silakan push up. Tidak ada ampun pokoknya. Ubun mungkin ya. Bukan ubur-ubur Kak. Ubur terasa hangat. Tangan. Kalau tidak ada reaksi, ya selamat teman-teman yang tidak merasakan reaksi. Mudah-mudahan sehat ya. Tapi jangan lupa, jangan terlena. Bisa jadi butuh ruqyah berkali-kali. Begitu ya. Atau mungkin kurang khusyuk gitu ya. Kemarin nggak live. Saya terlalu lelah dan agendanya padat sekali. Badan gemetar dan badan keringat. Gemetarnya gimana? Gini kah? Gitu. Teman-teman, badan bergetar, mudah-mudahan ya silakan diusap badannya di dada nih. Yuk, yang badannya gemetar ada diusap. Yuk, diusap di dada, di perut, dada, perut. Bismillah. Minta tolongnya kepada Allah. Yuk, tenangkan. Sekarang pendinginan ya, pendinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk santai, rileks. Tarik nafas panjang. Hembuskan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk, banyak istighfar yuk teman-teman. Banyak istighfar. Iya, bisa jadi belum makan tuh. Yuk, ada yang lapar. Ada yang airnya bau busuk. Ada yang airnya pahit. Sepahit masa lalu. Masa lalu pahit nggak apa-apa teman-teman. Yang penting masa depannya manis. Oke ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sama-sama teman-teman ya. Yang airnya pahit nggak apa-apa. Ya, silakan tetap diminum. Yang airnya apa tuh? Bau busuk dan seterusnya. Ada yang malah manis ya? Oh ya, mudah-mudahan ya. Agak pahit. Oke, silakan tetap diminum. Jangan dibuang. Yang dibuang itu adalah yang di ember. Kalau sudah nyiapkan air di ember ya. Oh, Kak Tira. Ya. Yuk, lebih tepat waktu ya Kak Tira. Kalau terlambat nanti suruh push up sama nyanyi Garuda Pancasila. Ya, yang terlambat ayo nyanyi di rumah masing-masing. Garuda Pancasila. Jangan-jangan sudah pada lupa nih. Garuda Pancasila. Airnya bau kencur. Nah, bikin awet muda dong. Teman-teman, ada yang pengen resep awet muda? Gampang. Cara pengen awet muda itu silakan teman-teman tumbuk kencur, ditumbuk, terus kemudian dioles ke seluruh badan tuh kencurnya. Nanti orang-orang sekitar akan bilang, oh dasar anak bau kencur. Nah, sama saja kita masih muda kan, begitu teman-teman. Saya sedang sakit tenggorokan, yang di ember boleh, ya boleh besok, boleh malam ini, tapi jangan sampai nyiram nyiram genteng. Itu sampai ketahuan tetangga ya. Yuk, yang mau nyiram genteng, nyiram halaman, jangan sampai ketahuan tetangga. Siap ya. Takutnya nanti dikira ritual aneh-aneh. Ritual ngepet gitu kan. Pas bertepatan uang tetangga hilang. Hati-hati tuh. Tetangga nanti hati-hati ya dengan mata-mata tetangga. Hati-hati loh. Seringkali kan ngawasi kita walaupun di balik jendela tuh. Kita tengok kanan kiri, kayaknya gak ada orang nih. Biur, siram di genteng. Tetangga ngintip. Wah, nyiram apa tuh? Pas hari itu dia kehilangan uang. Setelah tetanggaku nyiram genteng, kok uangku hilang 2.000 perak. Wah, ini pasti ngepet ini. Hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan tetangga gitu.
Karena dikhawatirkan dikira kita ritual aneh-aneh begitu. Nyiram pelakor. Teman-teman, ya ada yang terkena gangguan pelakor. Yang terkena gangguan pelakor, yuk didoakin, jangan disiram. Siramlah dengan siraman rohani. Ya, siraman rohani bagaimana? Doa. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan pelakornya ya bertobat. Mudah-mudahan pelakornya Engkau berikan kesehatan. Mudah-mudahan pelakornya bahagia sehingga mereka bisa bahagia dengan kebahagiaan mereka dan tidak merusak kebahagiaan kami. Begitu. Ya. Oh iya betul. Kak Wawa. Kak Tira. Waalaikumsalam. Kak Wawa ini mau pamit atau gimana? Kok salam-salam? Belum waktunya pulang loh. Jangan pulang dulu, kita masih 5 menit lagi nih. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Selamat tinggal, dadah. Hati-hati ya, teman-teman yang mau pamitan. Ada yang masih terasa gangguan dan belum saya baca komentarnya, mohon maaf teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin dibalas komentarnya, habis azan subuh ketemu tetangga digosipin pulang dugem. Iya, apalagi ada CCTV ya, berbahaya sekali. Oke teman-teman. Anak ngelawan. Oh ya, Kak Azka, silakan kunjungi akun saya Child Dream. Namanya Child Dream. Child Dream itu akun khusus pembahasan anak, terapi anak, ya, ruqyah untuk anak. Nanti silakan, insya Allah besok live ya, jam 8 untuk akun anak. Yang membimbing ini tim kami, yaitu Ustadz Amri, insya Allah beliau pakarnya masalah anak. Gitu ya. Reaksinya makin keras. Apa reaksinya lagi? KMMAA. Dada sakit. Yuk, ada yang sakit dadanya? Dipegang dong. Dipegang. Bismillah, bismillah. Baca istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kak Tira ini yang non-muslim ya? Kak Tira non-muslim betul? Betul ya? Atau muslim? Mohon maaf jika salah ya. Yuk. Pegang ya yang sakit. Minta tolong kepada Allah. Lemas. Lemas ambil minum. Yang lemas siapa? Silakan. Yang lemas, yuk ambil minuman terus kemudian bacakan ya Al-Fatihah sama 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yuk Kak Tirah, khusus Kak Tirah. Kak Tirah 797. Yuk japri yuk. Saya tunggu japriannya ya. Khusus teman-teman yang non-muslim, yuk japri. Silakan japri. Nanti saya bimbing secara khusus. Khusus teman-teman yang non-muslim. Ya. Kalau lemas makan sate ayam 2 porsi. Ya, setuju Kak Alfi. Kalau ingin tenaga lebih, itu sate kambing. Sate kambing. Ya. Oke, teman-teman, saya izin pamit ya. Karena sudah malam. Tapi sebelum saya pamit, ada yang mau sinergi, membangun kekuatan finansial untuk umat. Ya. Ada yang mau sinergi bisnis besar-besaran, insya Allah. Jadi teman-teman, apapun masalahnya, itu kalau ada pengalihan, ya, misalkan masalah rumah tangga, masalah sakit, dibuat happy. Happy-nya bagaimana? Jalankan bisnis sambil nolong orang lain. Nah, kelebihan bisnis kita, ya, kita bahagia nolong orang lain sembuh dari penyakitnya. Bahagia karena mendapatkan apa? Pemasukan. Begitu ya. Produknya banyak insya Allah dan keuntungannya triple. Pertama, teman-teman berperan, ya, berperan dalam kelancaran operasional pondok pesantren yang kami kelola, gitu. Kalau iya, hewan-hewan anjing itu bisa jadi perantara sihir dan mereka biasanya bisa melihat seperti itu. Terus orang kesurupan, walau alam ya. Karena saya juga belum pernah kesurupan ya. Biasanya kalau orang kesurupan itu memang dia dalam tanda kutip mata batinnya itu sudah dalam tanda kutip jebol begitu ya. Sehingga ada sesuatu yang dalam dirinya, yaitu jinnya itu, sehingga dia bisa melihat jin yang lain. Begitu. Nah teman-teman, bagi yang ingin sinergi, insya Allah kita akan banyak membangun bisnis ya, yang tujuannya adalah untuk kebaikan banyak orang, untuk kepentingan umat, begitu ya. Dan kita membuka peluang keagenan, kita batasi setiap kabupaten 5 agen platinum. 5 agen platinum itu ya, agen itu dari mulai yang gratis teman-teman sampai yang
belanja produk senilai 1,2 juta begitu. Kak Noviana, tapi fitnah terus bertebaran. Oh, renov rumah ya. Renov rumah, coba sering dibacakan Al-Baqarah saja Kak Noviana. Kalau sedang renov, ya. Sedang renov rumah, sering dibacakan Al-Baqarah. Insya Allah nanti terbebas dari gangguan penyakit ain. Begitu. Kesurupan itu hati kecilnya sadar tapi nggak bisa nolak. Iya, betul. Ya. Mungkin dari keyakinan teman-teman yang non-muslim seperti itu. Tapi kalau di dalam Islam juga sama sebetulnya sih. Ya. Jadi fenomena kesurupan itu memang ada. Jadi ada kesadaran tapi dia tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Terima kasih Kak Official Orange Style. Wah, ini siapa ini? Untuk Sultra belum ada. Ya, silakan teman-teman yang ingin mengambil keagenan. Insya Allah kita bimbing benar-benar ya. Sampai teman-teman bisa menghasilkan 1 sampai 5 juta per hari. Membangun sekolah dibacakan apa? Sedang dalam proses? Bunda Ainun? Ya. Kalau sedang dalam proses nanti ya dibacakan Al-Baqarah sama Ali Imran saja. Dan jangan sekali-kali menggunakan ritual ya. Karena seringkali nanti ada pihak-pihak tertentu yang ingin ada ritual. Tanam kepala kerbau lah, kepala kambing lah, ayam hitam lah, begitu. Hati-hati. Itu yang sering menjadikan gangguan. Oke teman-teman, yang ingin jadi agen, yuk bareng-bareng kita kuatkan keuangan kita biar kita tidak diremehkan ya. Karena seringkali yang kelihatan miskin itu siapa? Orang muslim, ya kan? Ada anak gampang marah, kalau sudah marah kadang suaminya dipukulin. Ada anak gampang marah. Oh ya, Kak Yusneli, yuk masuk ke channel anak ya. Masuk ke channel anak. Insya Allah besok live jam 8 khusus masalah anak, nanti bebas konsultasi. Gitu. Kemarin suruh pakai paku emas. Ya, nah ini sering kali ya memang. Jimat atau buhul dalam bentuk paku emas. Hati-hati. Ya, ini malah justru mengundang gangguan. Kak Fatimah, caranya apa ini Kak Fatimah? Cara menjadi agen kah? Oke, cara menjadi agen, silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu. Nanti akan kita informasikan ya. Jadi untuk menjadi agen, teman-teman bisa langsung DM ke akun saya. Caranya silakan teman-teman klik di sini pojok kiri atas. Terus kemudian di sini ada foto profil saya, silakan ditekan saja. Kemudian di sini ada tulisan pesan ya, silakan teman-teman pesan. Oke. Silakan teman-teman klik. Nah, silakan sampaikan mau jadi agen, sebutkan daerahnya. Kak anak bungsu, anak nggak mau sholat, silakan ke channel khusus anak namanya Child Dream Official. Begitu. Nanti kita akan pandu bagaimana memberikan terapi khusus anak yang susah sholat, sukanya bantah, tantruman, dan seterusnya. Dari umur 0 sampai unlimited. Begitu ya. Untuk umurnya tidak dibatasi Kak Elda Yeni. Tidak dibatasi untuk jadi agen. Yang penting, ya walaupun teman-teman mungkin usianya 90 tahun, yang penting jiwanya muda. Itu insya Allah nanti kita bimbing. Agen itu menjual banyak produk teman-teman. Jadi kita ada produk punya pondok ya. Ini produknya pondok pesantren. Pondok pesantren itu gratis. Bahkan kita sekarang membuka 5 nih. Ada mungkin teman-teman yang punya anak, punya keponakan, usia 12 sampai 17 tahun. Kita membuka 5 calon santri. Ikhwan ya, untuk laki-laki. Syaratnya laki-laki, terus kemudian sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun masih agak, mungkin belum lancar, nggak apa-apa. Yang penting bisa lah, nggak dari nol banget. Nah, kita didik untuk bisa menghafalkan Al-Quran sekaligus menjadi pengusaha muslim tuh. Pengusaha muslim yang tangguh. Ya, kita berikan fasilitas gratis. Gratis. Kita berikan makan, kita berikan ilmu, ya, kita punya mesnya, ada pondoknya, kita berikan kitab-kitabnya. Ya, pokoknya gratis seperti itu. Nah, biaya operasional dari mana? Dari ini teman-teman, dari menjual produk ini, ya. Ini untuk biaya operasional. Oh, bawang putih sama garam taruh, ya, dijauhkan. Nggak usah seperti itu Kak Nisha. Yang disyariatkan, yang sudah dicontohkan ulama begitu ya. Ini dengan air ruqyah saja. Bebas lulusan apa? Silakan. Ya, yang penting usia 12 sampai 17 tahun. Kalau pas lagi nggak sekolah pun nggak apa-apa, silakan. Begitu ya. Kalau pas lagi nggak sekolah nggak apa-apa. Nanti kita lebih prinsipnya gini, ambil kejar paket aja deh. Ya, untuk sekolah
ini loh ya, untuk pendidikan sekolah akademiknya ya, itu nantinya di Yogyakarta Kak Yusneli. Di Yogyakarta, Jalan Imogiri Barat, Sewon Bantul, gitu. Ini khusus yang pondok pengusaha ya, pondok Muslimpreneur gitu. Kalau yang mau tanpa ada embel-embel pengusahanya, nanti kita masukkan ke pondok yang khusus tahfidz. Nah, kalau yang pondok pengusaha ini, pondok Muslimpreneur namanya ya, pondok Muslimpreneur Terapi Langit, ini hafalannya mungkin targetnya cuma sekitar 10-15 juz saja. Karena apa? Karena kita juga akan bekali dengan ilmu-ilmu kewirausahaan. Seperti itu. Total gratis total ya. Tidak kita mintai biaya. Bahkan kita berikan fasilitas makan. Sudah cukup bawa baju saja. Ya, langsung kita tempatkan tuh. Insya Allah. Itu ya. Kuotanya 5 teman-teman. Kuotanya 5. Cara mondongnya silakan DM ke saya, ke sini ya, ke akun saya silakan DM. Sampaikan gini, coach, saya mau mondokin anak saya mau mondokin misalkan keponakan saya, tapi jangan mondokin suaminya ya. Saya ingin mondokin suami saya, itu jangan. Ya, ada yang suaminya 17 tahun. Oke, silakan teman-teman masuk ke DM ya. Paket agen dari mulai yang gratis, kemudian dari 450, 750, terus kemudian apa lagi ya? Saya kok lupa. Gratis 167, 450.000, 750.000, dan yang tertinggi adalah 1,2 juta. 1,2 juta itu insya Allah cepat habis teman-teman. Sudah banyak yang habis produknya karena apa? Saking larisnya. Ada sabun glowing ya, sabun glowing ini saya pakai terus teman-teman. Sabun untuk mencerahkan, mengglowingkan saya pakai ini. Terus kemudian ada madu anak ruqyah. Terus kemudian ada garam ruqyah. Total ada sekitar 30 produk yang bisa teman-teman bantu pasarkan. Gitu. Yang insya Allah ini nanti keuntungannya bermanfaat untuk mendukung operasional pondok pesantren. Termasuk buku ya. Buku ini teman-teman bisa ikut bantu jualkan dan ini larisnya kebangetan. Insya Allah teman-teman nanti bisa jual dan ini gampang jualnya karena apa? Semua orang pasti punya masalah. Begitu ya. Yang berminat untuk hanya sekedar memiliki bukunya silakan bisa ke profile dan kemudian klik belanja di situ. Oke, berhubung sudah tidak ada yang komentar, saya izin kabur. Mumpung nggak ada yang komentar, mumpung sepi, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok jam 6 pagi ya. Dan disambung jam 8 pagi materi tentang terapi anak di akun Child Dream. Oke, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grupnya. Agar apa? Agar mendapatkan notifikasi. Begitu. Oke, saya izin pamit karena sudah sepi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera teman-teman semuanya, lunas hutangnya, kemudian berlimpah rezekinya, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah bisa ke Mekah. Ya, amin ya rabbal alamin.